Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kono fasal suwiji. Takbire fasal wajuludul maitati tadhuru bitibag. Wajuludul maitati utawi pira-pira kulite batang iku tadhuru iku bisa suci apa julud oleh bisa suci bidibagi kelawan den sama. Jadi ketika nantinya ada hayawan mati iku memang ada dua bagian. Sing pertama hayawan iku dihukumi bangkai. Yang kedua hayawan iku tidak dihukumi bangkai, halal. Nah, yang dimaksud dengan hayawan bangkai apa? Hayawan yang di situ mati tidak dalam keadaan sembelian secara syar'i. Jadi ada hayawan mati tidak disembelih secara syar'i, itu namanya maitah, bangkai. Jadi misalkan ada kambing atau sapi misalkan, terus tertabrak motor, belum sempat disembelih secara syar'i, kok mati, itu namanya bangkai. Nah, ada hayawan yang di situ tidak dihukumi bangkai, tidak dihukumi maitah, dan iku hukumnya halal. Misalkan ada hayawan disembelih secara syar'i. Jadi hayawan iki mati dalam keadaan disembelih secara syar'i. Niku tidak masalah. Jadi kulitnya ya suci, ya halal. Tapi masalahnya apa? Ketika ada hayawan di situ dihukumi bangkai, mati tidak dalam keadaan sembelihan secara syar'i. Contohnya misalkan ada kambing di situ ketabrak motor, nah, belum sempat disembelih, lah iku hukumnya bangkai, maitah. Lah kulitnya iku hukumnya asline niku memang najis. Jadi semua bangkai mulai dari kulitnya, dagingnya dan lain-lain itu memang hukum asal memang najis. Tetapi kulitnya bangkai iku bisa suci dengan disamak. Nah, dengan cara disamak ikulah kulit iki menjadi suci. Jadi sing asale hukume najis bisa menjadi suci. Misalkan ada kambing ketabrak motor belum sempat disembelih secara syar'i, kan hukumnya najis. Tapi misalkan kok kita samak kulite kambing atau sapi misalkan yang dalam keadaan bangkai kimau, iku hukumnya suci. Silakan misalkan dibuat untuk beduk, silakan terbang ya silakan, dibuat lemek tidur silakan. Soalnya hukumnya sudah suci. Ketika sudah disamak. Jadi nek sudah disamak enggak masalah. Hukumnya sudah suci lagi. Tapi tidak semua hayawan iku bisa dihukumi suci kulit bangkainya. Ila jildal kalbi, kecuali kejaba kulite asu, wal khinziri lan celeng babi. Kecuali kulitnya bangkai babi ataupun anjing, iku tidak bisa suci meskipun toh iku dalam keadaan bangkai disamak misalkan. Jadi kulitnya anjing atau babi itu disamak, tetap tidak bisa suci. Nah, wamalan hayawan silai mata walada kang metu opoma lair opoma min huma sangking asulan celeng, au min ahadi mauto sangking salah swijine asulan celeng. Atau misalkan hayawan di situ perkawinan dari anjing dan babi, kawin misalkan, terus keluar anak. Nah, anak iki misalkan mati. Nah, niku misalkan kita samak kulitnya tetap tidak bisa suci. Hukumnya najis munggolado. Nggak bisa suci hukumnya. Atau di situ hayawan dari salah satu keduanya mau. Jadi misalkan anjing atau babi kawin dengan hayawan yang tidak munggolado. Misalkan ada anjing kawin dengan kambing misalkan. Nah, terus keluar anak. Nah, anak iki tetap dihukumi najis munggolado. Artinya ketika nantinya anak sing hasil perkawinan dari anjing dan babi, anjing dan kambing iki mau kok misalkan mati, iku tetap tidak bisa suci dengan disamak. Hukumnya tetap najis munggolado. Beda misalkan hayawan selain hayawan iki misalkan kambing, lah, atau misalkan sapi, sing di situ tidak ada proses perkawinan dengan anjing atau babi. Iku misalkan kok ketabrak motor, mati tidak dalam keadaan sembelihan secara syar'i, niku tetap bisa suci kulitai.
kulitnya bisa suci dengan disamak. Lah adapun caranya nyamak bagaimana? Niku dalam syarah niku kitab syarah wa kaifiyatuz dzabhi ayun za'a fudulul jildi mimma yu'afinuhu min damin wa nahwihi. Adapun caranya menyamak iku sing penting perkara-perkara yang bisa membuat iku basin, membuat itu busuk iku hilang. Yogi misalkan darah, terus daging-daging dan lain-lain iku harus hilang ketika disamak. Jadi disamak iki menghilangkan perkara-perkara yang membuat kulit iki menjadi busuk, membuat kulit iki menjadi bau. Jadi proses penyamakan iki proses pembersihan di situ kulitnya. Jadi proses pembersihan dari perkara-perkara yang bisa membuat iku mau busuk. Nah, dari misalkan kita menyamak kulit bangkai iku harus darah dan perkara-perkara lain yang bisa membuat busuk hilang. Mulane dalam kitab Hasyiah Asyah Sulaiman Jamal niku beliau mengatakan wadobitun naz'i ayati babirihul jildi bihai sulaunuki afil ma' lam ya'ud ilaihi al-fasad. Jadi proses iku bisa dikatakan nyamak iku ketika baunya sudah hilang. Baunya iki mau sing membuat busuk iki sudah hilang. Seandainya bihai sulaunuki afil ma', seandainya kok kulit bangkai iki direndam dalam air lam yaud ilai al-fasad, maka kulit tersebut tidak rusak. Artinya apa? Jadi proses penyamaan iku bisa bisa dihukumi suci kulit bangkai iku nek memang perkara-perkara sing darah, terus daging dan lain-lain yang membuat kulit iki busuk iku hilang dan iku misalkan direndam dalam air iku tidak menjadi busuk. Jadi memang benar-benar suci. Nah, terus nantinya ketika kulit iki sudah disamak misalkan, jadi ada kulit bangkai disamak, apakah di situ boleh dikonsumsi, boleh dimakan? Ternyata di situ dalam kitab Al-Muhadzab beliau menjelaskan wahal yajuzu akluhu, apakah diperbolehkan mengonsumsi kulit bangkai? Bangkai ya, kulit bangkai yang di situ hasil dari penyamaan. Jadi kita menghukumi iki kulit iki sing asale najis sebab bangkai mau terus dihukumi suci sebab disamak. Nah, ketika sudah suci apakah boleh dikonsumsi apa tidak? Nah, yundoru fa ingkana min hayawanin yukalu. Ketika memang iku kulit hayawan yang bisa dimakan dagingnya, misalkan anjing, terus sapi atau kerbau dan lain-lain, iku hayawan sing bisa dimakan dagingnya. Cuman posisinya bangkai, posisinya mati tidak dalam keadaan sembelian. Iku ketika kulitnya disamak, iku kan hukumnya suci. Apakah boleh dikonsumsi? Fafihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Qala fil qadim, menurut qaul qadim la yukalu, enggak boleh dikonsumsi. Jadi hukumnya hanya sekedar suci tapi enggak boleh dikonsumsi. Nah, liqalihi innama haruma minal maita akluha. Nah, jadi memang ada hadis dari Nabi. Iku qaul qadim mengatakan di situ tidak boleh dikonsumsi. Tapi waqala fil jadid, ada qaul jadid yang mengatakan di situ yukalu, boleh dikonsumsi. Karena bali anau jildun tahirun min hayawanin makulin fa asbah jildal mudzakka. Jadi memang di situ qaul jadid mengatakan nek ono hayawan sing di situ boleh dimakan dagingnya, misalkan kambing, sapi atau kerbau atau lain-lain. Nah, iku kok mati tidak dalam keadaan sembelihan secara syar'i, hukumnya kan maitah, bangkai. Nah, ketika disamak kulite iku boleh dikonsumsi, hukumnya suci. Nah, itu menurut qaul jadid. Jadi memang ada perkhilafan, ada perbedaan pendapat masalah di situ mengonsumsi kulit bangkai hayawan yang boleh dimakan dagingnya, hayawan kambing, terus sapi, kerbau dan lain-lain. Tapi wa ingkana min hayawanin la yukalu. Ketika nantinya kok iku dari kulit hayawan yang tidak boleh dikonsumsi, misalkan macan. Jadi macan itu kan hayawannya tidak boleh dikonsumsi. Lah, misalkan kok ada macan mati dalam keadaan bangkai. Lah, itu kita samak kulitnya apakah boleh dikonsumsi apa enggak? Nah, ternyata lam yahil akluhu.
dalam kitab Muhadzab niku beliau mengatakan tidak boleh dikonsumsi. Karena li'anna dibak laisa bi aqwa minal zakah wa zakah la tubihu ma la yukalu lahmuhu. Jadi memang di situ menurut kitab Muhadzab iku nek hayawane iku enggak boleh dimakan dagingnya. Kulite niku tidak bisa dikonsumsi. Nah, meskipun iku hasil penyamaan. Nah, tetapi nek hayawan iki boleh dikonsumsi dagingnya, misalkan kambing, sapi atau kerbau, iku enggak masalah. Kita sama. Nah, iku ada ulama kaul jadid yang mengatakan boleh dikonsumsi, nek kaul qadim iku tidak boleh dikonsumsi, hanya sekedar suci. Jadi boleh digunakan untuk terbang atau terbangan iku, boleh digunakan untuk beduk atau lemek tidur dan lain-lain. Masalah hukum dikonsumsi, ulama iku beda pendapat. Wa'admul maitati. Nah, lanjut. Wa'admul maitati utawi balunge bangkai wa sya'ruha lan rambute maitah iku najisun iku najis. Tapi ada pengecualian ilal adamiyah, kecuali anak Adam. Jadi tadi sudah membahas masalah kulite bangkai. Sekarang bahas masalah tulang dan rambut dari bangkai. Jadi tulang atau rambut dari bangkai iki hukumnya najis. Nah, najis iki artinya tidak bisa digunakan untuk perkara-perkara misalkan kita gunakan untuk sholat dan lain-lain. Iki nggak boleh. Jadi sholat membawa tulang bangkai iki nggak boleh. Soalnya hukumnya najis. Tapi kecuali ada tulangnya manusia atau rambutnya manusia, itu enggak masalah. Jadi ngene lho. Jadi intinya hukum asal yang namanya tulang bangkai atau rambutnya bangkai, ada hayawan di situ mati tidak dalam keadaan sembelihan secara syar'i, itu hukumnya kan najis. Tetapi nek manusia itu beda. Rambutnya manusia hukumnya suci, tulangnya hukumnya suci. Jadi beda antara di situ hukumnya manusia dengan selain manusia. Nah, jadi misalkan ada kambing tertabrak motor terus mati belum disembelih secara syar'i, niku kulitnya bisa suci dengan disamak, tetapi rambut dan tulangnya tetap najis, tidak bisa suci. Jadi ada perbedaan hukum antara kulit